Puji Tuhan, Shalom, selamat malam semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Di video saya kali ini, saya langsung saja membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah respon yang disampaikan oleh Ibu Noverina Solihin terkait ditangkapnya Pak Deddy Saputra oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu karena diduga melakukan penistaan agama. Dan langsung saja, ini dia videonya. Kita tahu teman-teman, tadi saya udah katakan ya bahwa saudara kita Adi Saputra, seorang murtadin Aceh, ditangkap di Bengkayang di Kalimantan dan sekarang sudah di dalam tangan yang berwajib ya teman-teman ya. Mengapa itu bisa terjadi teman-teman? Nah, ini akan kita bahas pada malam hari ini ya. Karena hidup di negara seperti Konoha ini memang gak gampang teman-teman ya. Bahwa undang-undang penistaan agama itu seolah-olah hanya diberlakukan untuk minoritas begitu. Kita belum pernah melihat para polemikus yang hujatannya luar biasa terhadap kekristenan, ya. Mereka begitu merdekanya menghujat Tuhan Yesus, mereka begitu merdekanya menghujat orang-orang Kristen, menghujat Alkitab bahkan, menghujat sembahannya orang Kristen, menghujat imannya orang Kristen. Mereka begitu bebasnya, sangat bebas teman-teman ya. Sementara kalau saya lihat videonya dari Adi Saputra ini, itu dia hanya membalas sebuah komentar ya. Komentar dari seseorang di live dia yang mengatakan, lu murtad itu cuman kalau nggak gara-gara perut, kalau nggak di bawah perut. Nah, dia merespon itu gitu. Jadi dia dituduh murtad itu karena masalah perut atau di bawah perut. Perut tentunya berhubungan dengan makan gitu ya, dan di bawah perut ya seksual gitu. Nah, jadi jawaban dia ini sebenarnya connect dengan tuduhan itu gitu. Nah, Adi Saputra ini menjawab, dulu saya waktu saya masih muda, masih lajang, ya, kemudian saya menikah, istri saya cuma satu katanya. Ya, setelah saya masuk Kristen, istri saya cuma satu. Gitu. Nah, lalu dia mengcompare dengan nabinya orang-orang Islam gitu kan, bahwa istrinya banyak gitu ya, istrinya 12, belum lagi gundik-gundik lah gitulah kira-kira. Nah, ini yang melukai perasaan dari saudara-saudara yang muslim-muslim gitu ya. Ya mungkin kalau di sini yang melaporkan dia Aceh, ya mungkin muslim-muslim yang di Aceh, orang-orang kampung dia gitu ya. Nah, seharusnya yang berkomentar ini juga ditangkap juga gitu ya. Yang menuduh dia murtad itu gara-gara perut, kalau enggak bawah perut, itu juga sebenarnya harus diadili gitu. Nggak bisa cuman Adi Saputra saja yang diadili gitu ya, karena dia juga menghujat gitu. Dia juga menghujat bahwa seolah-olah orang mengikut Yesus itu cuma karena seksual, kalau enggak ya karena kelaparan gitu. Iya kan? Nah, kalau mau adil harus dicari juga siapa yang berkomentar itu, sehingga sampai saudara Adi Saputra ini menjawabnya seperti itu gitu. Nah, itu baru benar gitu ya. Jangan jadi bukan Adi Saputra saja yang diamankan, sementara yang yang menghujat dia gitu kan, itu nggak diamankan, itu nggak adil gitu. Jadi semua sebenarnya apapun yang dijawab oleh para apologet Kristen atau penginjil ini, itu biasanya merespon serangan-serangan yang diarahkan kepada mereka ya, terhadap mereka begitu, baik itu terhadap iman kekristenan maupun terhadap pribadinya gitu kan, maupun terhadap Tuhannya, sembahannya, Alkitabnya dan sebagainya begitu. Rata-rata seperti itu. Tetapi ya namanya hukum di sini bagaimana ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Kalau saya nggak pernah sih masuk ke channel-channelnya komal-komalnya muslim ya, seperti si Zuma, komalnya si Rifa, komalnya si yang lain-lain gitu. Itu kalau saya sih sering menonton gitu, tapi saya nggak masuk gitu ya. Saya cuma lihat dari jauh aja saja. Oh, ternyata hujat mereka terhadap kekristenan itu sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa sekali gitu. Ya sampai si Rifa waktu itu membuat lagu ya, Yesus apalah gitu. Aduh ya.
Dan itu sudah dilaporkan sebenarnya oleh siapa ya? Pengacara apa itu? Yang masih muda sekali, sejabat gitu ya. Kalau nggak salah dilaporkan. Tapi nggak diproses tuh. Thank you Tommy. Nggak diproses. Bahkan kasusnya nggak tahu. Udah menguap kemana aja gitu. Menguap aja gitu. Udah nggak ada kelanjutan. Bukan nggak pernah dilaporkan. Pernah dilaporkan juga para polemikus ini. Yang senangnya menghujat-hujat kekristenan ini. Dilaporkan. Cuman polisi nggak menindaklanjuti gitu. Nah ini kan satu pertanyaan juga. Mengapa gitu? Mengapa cuman orang-orang Kristen ya kan, para apologet Kristen yang diproses, sementara yang polemikus Muslim bebas gitu, diberikan ruang untuk menghujat agama lain, seolah-olah diberikan ruang untuk menista agama lain dengan sebebas-bebasnya. Ini negara apa gitu ya? Ini negara hukum atau negara apa gitu? Mau negara hukum rimba atau seperti apa? Iya kan? Nah, dulu juga sama MKC, ya. MKC itu hanya merespon penistaan yang dilakukan, penistaan agama yang dilakukan oleh Abdul Somad, bahwa di salib itu ada jin kafir. Nah, yang ditangkap, yang diproses, yang dipenjarakan MKC. Yang Abdul Somad mah bebas, tiong-tiong gitu. Iya kan? Begitu dia dengan sembarangan menghujat bahwa di salib itu ada jin kafir. Itu viral kemana-mana. Tapi dia nggak diproses, teman-teman. Ya, nggak diproses. Cukup tabayun ke MUI, sudah selesai gitu. Sementara MKC sampai dikasih makan tai di penjara, ya kan? Sampai disakit dan sebagainya. Itu benar-benar tidak adil negara ini. Jadi kalau negara ini tidak adil, jangan harap bisa maju. Karena Allah itu mencintai keadilan. Kalau memang hukum harus ditegakkan, ya, undang-undang penistaan agama harus ditegakkan, tegakkan untuk semua gitu. Ya, jangan untuk ke satu pihak saja gitu. Ya. Itu nggak benar-benar tidak adil gitu. Jadi kalau hukum di sini, Allah itu mencintai hukum, teman-teman ya. Allah itu mencintai hukum. Kalau hukum tidak ditegakkan, tidak akan pernah diberkati negara ini. Percaya sama saya. Ya, karena Allah itu mencintai hukum. Allah itu Allah yang adil. Nggak akan pernah diberkati, mau seperti apapun. Jadi kalau mau menegakkan hukum, tegakkan untuk semua, jangan tebang pilih gitu. Ya kan? Jangan tebang pilih. Sayang sekali teman-teman ya, kita berdoa ya untuk Adi Saputra ini, ya semoga dia mendapatkan keadilan dalam proses hukumnya. Nah, berhubung karena hidup kita di negara seperti ini, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya teman-teman ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu yang harus kita pegang. Nah, lagian kita sebagai orang Kristen, tugas kita sebagai seorang penginjil dan sebagai orang apologet, ya, itu ada SOP-nya yang sudah disiapkan oleh Allah, ya. SOP kita sangat jelas ya, standar operasional prosedur ya, standar operasional prosedur sebagai seorang penginjil dan sebagai seorang apologet. Thank you Zumat, ya. Itu jelas sekali. Itu ada di 2 Timotius 4, teman-teman, dan juga ada di 1 Petrus 3. Ya, itu standar operasional prosedur bagi seorang penginjil dan apologet. Gitu. Mari kita tampil sebagai apologet yang berbeda dari para polemikus. Kalau para polemikus itu memang tugasnya membuat polemik, ya, menciptakan polemik-polemik dengan umat agama lain gitu. Ya kan? Dengan cara menyerang, menista, ya, cara mencaci maki, ya kan, mengolok-ngolok, ya. Mereka dapat tempat di negara ini. Mereka diberikan kebebasan begitu. Mereka tidak akan tersentuh oleh hukum. Karena yang menegakkan hukum juga orang-orang mereka, bagaimana gitu. Ya kan, nggak mungkin lah jeruk makan jeruk, ya kan. Jeruk makan jeruk kan nggak mungkin. Jadi kita saja yang harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, teman-teman. Mari kita lihat SOP kita yang pertama adalah 2 Timotius 4, ayat 1, ya. Dan sampai ayat
5 saya bacakan teman-teman. Ini SOP. Shalom Gus Meki. Ya, teman-teman tolong tap layarnya dan tolong live ini teman-teman di-share ya ke saudara, mungkin ke kolega, teman, sahabat, supaya mereka juga bisa terberkati dengan kebenaran yang ingin kita bagikan pada malam hari ini. Karena ini sangat penting bagaimana kita menghadapi hal-hal yang negara yang tidak adil ini ya, terhadap orang minoritas ya. Jadi kita bagaimana bersikap sebagai seorang minoritas, sebagai seorang apologet dan penginjil. Saya bacakan 2 Timotius 4. Ini SOP kita sebagai apologet dan penginjil. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi kita boleh teman-teman ya menegur, menasehati, menyatakan bahwa orang itu salah, boleh. Bukan tidak boleh. Sebagai seorang apologet sangat boleh. Kita bisa mengoreksi ya kesalahan-kesalahan orang. Begitu ya. Tetapi, nah ini harus tahu, tetapi dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi nggak boleh emosional, nggak boleh emosi, nggak boleh mengucapkan kata-kata yang provokatif, tidak. Tetapi harus dengan pengajaran. Pengajaran itu berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi berdasarkan pengajaran, yaitu firman Tuhan, teman-teman ya. Kita tidak perlu nyitat-nyitat ayat dari kitab-kitab orang lain untuk membenarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab kita. Kita tidak butuh ayat-ayat apapun, dukungan dari kitab manapun untuk mendukung atau membenarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Ya, tidak butuh. Begitu. Nah, kadang ada juga apologet mengutip-ngutip ayat dari kitab lain, teman-teman. Ya, dia membicarakan kebenaran yang ada dalam kekristenan, tetapi dia mengutip-ngutip kitab dari ayat dari kitab lain di luar Alkitab untuk mendukung pernyataannya. Itu sebenarnya nggak benar gitu. Ya nggak perlu gitu. Ya, nggak perlu, teman-teman. Cukup kita memakai firman Tuhan saja. Firman Tuhan kita tidak kekurangan. Ya, tidak kekurangan dalil, teman-teman ya, untuk menyatakan sesuatu yang benar dan menyatakan sesuatu yang salah gitu. Dan kita juga boleh menegur dan menasehati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, yaitu fakta, itu realita, ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Begitu teman-teman ya. Kita harus tetap memberitakan Injil, harus tetap berapologetika, tapi ikut SOP-nya Tuhan. Ya, kita boleh menyatakan apa yang salah, kita boleh menegur, bahkan menasehati boleh, tapi dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dengan pengajaran maksudnya hanya berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab saja. Tidak perlu ya nyomot-nyomot ayat dari kitab lain di luar Alkitab untuk mendukung pernyataan kita. Pernyataan yang ada di Alkitab. Nggak nyambung, ya nggak nyambung sama sekali, begitu. Ya, jadi jangan sampai beri celah kepada iblis, gitu ya. Kemudian juga SOP kita ada di 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus
di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, ini SOP-nya. Ya, jadi dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, ya, jadi walaupun kita mengcounter serangan-serangan dari para orang-orang di seberang gitu ya, atas tuduhan mungkin fitnahan atau hujatan terhadap keyakinan kita, itu kita harus tetap dengan sikap lemah lembut dan hormat. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi tidak boleh berangasan, tidak boleh secara brutal. Ya, tidak boleh. Itulah yang membedakan kita dengan manusia-manusia yang lain yang tidak percaya begitu. Kalau kita sama saja dengan mereka, ya apa bedanya gitu? Ya, tidak ada yang membedakan terang dengan gelap akhirnya. Kalau sikap kita sama dengan mereka begitu. Begitu ya teman-teman, harus berbeda. Ya, harus berbeda gitu. Jadi jangan ikut cara mereka yang brutal, ya kan, dalam mengolok-ngolok kekristenan, menghujat kekristenan. Jangan ikut kayak gitu. Harus punya punya gaya tersendiri sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kita. Ya, yaitu dengan penuh hormat, lemah lembut dan hormat. Kemudian yang tadi dikatakan harus penuh kesabaran dan pengajaran. Nah, itu yang harus dipegang. Kalau ini SOP ini kita jalankan teman-teman, ya, maka kita sebagai seorang penginjil, apologet, tidak ada yang bisa mendakwa kita. Tidak ada. Ya, karena SOP dari apa yang kita lakukan sangat jelas. Begitu ya, sangat jelas. Dan tidak ada yang bisa melawan kebenaran. Kalau yang kita sampaikan adalah kebenaran, tidak ada yang bisa melawan kebenaran, teman-teman. Ya. Jadi itu basicnya, ya. Ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana tadi sebuah respon dari Ibu Noverina Solihin. Ya, dan jelas saja memang negeri kita ini lagi lucu-lucunya Bapak Ibu, ya. Pak Deddy Saputra ditangkap karena diduga menistakan agama, padahal dia hanya menyampaikan jawaban atas hujatan-hujatan yang ditujukan kepadanya. Sama dengan Pak MKC. Ketika Abdul Somad mengatakan bahwa di atas kayu salib ada jin kafir, Pak MKC memberikan jawaban atau melakukan semacam serangan balik seperti begitu. Ya, Pak MKC lah yang ditangkap, sedangkan Abdul Somad aman-aman saja. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita pun nggak ngerti sampai kapan hukum di Indonesia seperti ini. Ya, ketika mereka yang melakukan atau membahas tentang kekristenan itu dinamakan dakwah dan mereka aman-aman saja. Tetapi ketika kita gilirannya membahas tentang Islam, dan itu pun jarang, kita hanya meluruskan sebenarnya. Hanya memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan mereka. Kita malah diduga sebagai penista agama. Dan akhirnya kitalah yang ditangkap. Itu sebabnya dalam beberapa waktu ini sebenarnya saya tidak terlalu keras dalam menyampaikan komentar-komentar, takut ini mulut ini bisa saja salah kata kita menyampaikan dan ya kita akan dibui seperti begitu. Bapak Ibu, sekali lagi mari kita doakan Pak Deddy Saputra agar tetap kuat dalam hal ini, dan kepada seorang pengacara ya daripada Pak Deddy Saputra ini diberikan hikmat sehingga semuanya ini kalau boleh ya Pak Deddy Saputra tidak dihukum seberat-beratnya ya, karena memang mau bagaimanapun juga kalau sudah begini pasti akan dihukum, pasti akan dipenjarakan. Cuman kalau boleh ada keringanan lah ya. Ya, terakhir kita melihat bagaimana seorang anak Batak dia pun harus dihukum seperti begitu. Jadi yang kita inginkan sekarang itu ya kiranya nanti hukuman yang
yang diberikan kepada Pak Deddy Saputra ini boleh menjadi ringan lah, seperti begitu. Itu harapan kita. Dan kalau memang bisa pun Pak Deddy Saputra tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam hal ini, ya tentu kita puji Tuhan lah. Jadi Tuhan membela Pak Deddy Saputra. Intinya kiranya Pak Deddy Saputra dikuatkan oleh Tuhan dan tetap dalam imannya kepada Kristus Yesus. Selamat malam dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.